Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dio Trirovan, Nur Afifah Novianti, Dwi Larasati Cahyani, Tri Hartono, dan Satria Darmawan. Kami ingin mempresentasikan tugas yang diberikan dari mata kuliah Etika Profesi. Di sini kami mengambil profesi dokter dan profesi yang ada di sekitarnya. Pengertian dokter. Secara operasional, definisi dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, dan sedapat mungkin secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran. Secara etimologi, dokter diserap dari bahasa Belanda, dokter, yang diperoleh dari bahasa Belanda pertengahan Middle Dutch doctor, yang diperoleh dari bahasa Latin doctor, berarti guru, pengajar, atau instruktur. Pengertian etika dokter. Etika kedokteran merupakan seperangkat perilaku anggota profesi kedokteran dalam hubungannya dengan klien atau pasien, teman sejawat dan masyarakat umumnya, serta merupakan bagian dari keseluruhan proses pengambilan keputusan dan tindakan medik ditinjau dari segi norma-norma atau nilai-nilai moral. Tujuan etika profesi dokter. Tujuan dari etika profesi dokter adalah untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya perkembangan yang buruk terhadap profesi dokter dan mencegah agar dokter dalam menjalani profesinya dapat bersikap profesional. Maka perlu kiranya membentuk kode etik profesi kedokteran untuk mengawal sang dokter dalam menjalankan profesinya tersebut agar sesuai dengan tuntutan ideal. Tuntutan tersebut kita kenal dengan kode etik profesi dokter. Kode etik dokter. Kewajiban secara umum terdiri dari 9 pasal dan di dalam pasal 7 terdapat 4 butir. Kewajiban dokter terhadap pasien terdiri dari 4 pasal. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Masing-masing dari kewajiban dokter terhadap teman sejawat dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri terdiri dari 2 pasal. Pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia. 1. Sifat ketuhanan. 2. Kemurnian hati. 3. Keluhuran budi. 4. Kerendahan hati. 5. Kesungguhan kerja. 6. Integritas ilmiah dan sosial. Dalam mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatan terapeutik. Agar dalam hubungan tersebut, keenam sifat dasar ini
dapat tetap terjaga, maka disusun Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan kesepakatan dokter Indonesia bagi pedoman pelaksanaan profesi. 3 sifat terakhir yaitu kesungguhan kerja, kerendahan hati, integritas ilmiah, dan sosial dapat disaksikan masyarakat secara kasat mata dan objektif, yang bisa disebutkan sebagai dimensi sosial, tetapi sifat dasar lainnya seperti kemurnian niat merupakan dimensi transendental yang hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, sehingga bersikap subjektif dan hanya diketahui oleh yang bersangkutan dan Tuhan. Fungsi dokter. 1. Melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat. 2. Memberikan terapi untuk kesembuhan penyakit pasien. 3. Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit. Kompetensi seorang dokter. Keterampilan komunikatif, komunikasi efektif. Keterampilan klinik dasar. Keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu. Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat, dan memanfaatkan, menilai secara kritis, dan mengelola informasi. Tugas dokter: melakukan pemeriksaan pada pasien untuk mendiagnosa penyakit pasien secara cepat dan memberikan terapi secara cepat dan tepat. 2. Memberikan terapi untuk kesembuhan penyakit pasien. 3. Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit. 4. Menangani penyakit akut dan kronik. 5. Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar. 6. Melakukan tindakan tahap awal kasus berat agar siap dikirim ke RS. 7. Tetap bertanggung jawab atas pasien yang dirujukan ke dokter spesialis atau dirawat di RS dan memantau pasien yang telah dirujuk atau dikonsultasikan. 8. Bertindak sebagai mitra, penasihat, dan konsultan bagi pasiennya. 9. Memberikan nasihat untuk perawatan dan pemeliharaan sebagai pencegahan sakit. 10. Seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, pengobatan pasien sekarang harus komprehensif, mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 11. Membina keluarga pasien untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan taraf kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan rehabilitasi. Mawas diri dan mengembangkan diri, atau belajar sepanjang hayat dan melakukan penelitian untuk mengembangkan kedokteran. 13. Tugas dan hak eksklusif dokter untuk memberikan surat keterangan sakit dan surat keterangan berbadan sehat setelah melakukan pemeriksaan pada pasien. Peran dan tanggung jawab dokter. 1. Mengedukasi masyarakat akan pentingnya memelihara kesehatan yang baik dan menjalani pola hidup sehat. Melakukan tindakan pencegahan penyakit dan melayani konsultasi kesehatan. 2. Melakukan pemeriksaan fisik untuk mendiagnosis penyakit pasien dan memberikan pengobatan yang sesuai. 3.
Melakukan pemeriksaan penunjang berdasarkan gejala yang dialami pasien. 4. Melakukan rehabilitasi medis pada pasien supaya tidak terjadi komplikasi penyakit. 5. Memberikan terapi atau obat sesuai dengan diagnosa penyakit yang diderita pasien. 6. Mengordinasikan seluruh kegiatan manajemen mutu di pusat layanan kesehatan. 7. Membentuk manajemen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pusat layanan kesehatan. Macam-macam dokter spesialis. 1. Dokter spesialis penyakit dalam. 2. Dokter spesialis anak. 3. Dokter spesialis saraf. 4. Dokter spesialis bedah. 5. Dokter spesialis kandungan dan ginekologi. 6. Dokter gigi. 7. Dokter spesialis THT. 8. Dokter spesialis mata. 9. Psikiater. 10. Dokter spesialis kulit dan kelamin. Profesi yang ada di sekitar dokter. 1. Ahli gizi. 2. Teknisi rekam medis. 3. Bidan. 4. Radiografer. 5. Ahli optometri dan optometris. 6. Ahli teknologi laboratorium medis dan klinis. 7. Perawat. 8. Apoteker. Ahli gizi. 1. Ahli gizi merupakan salah satu profesi pelayanan masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/3/2007 bahwa ahli gizi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional dalam bidang pelayanan gizi, makanan, dan dietetik baik di masyarakat, individu, atau rumah sakit. Standar kompetensi dan peran ahli gizi. Standar kompetensi ahli gizi disusun berdasarkan jenis ahli gizi yang ada saat itu, yaitu ahli gizi dan ahli media gizi. Keduanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Secara umum, tujuan disusunnya standar kompetensi ahli gizi adalah sebagai landasan pengembang profesi ahli gizi di Indonesia, sehingga dapat mencegah tumpang tindih kewenangan berbagai profesi yang terkait dengan gizi. Adapun tujuan secara khusus adalah sebagai acuan atau pedoman dalam menjaga mutu ahli gizi, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gizi yang profesional, baik untuk individu maupun kelompok, serta mencegah timbulnya malpraktek gizi. Dikutip dari Persagi tahun 2010. Peran ahli gizi. Secara umum, paling tidak seorang ahli gizi memiliki 3 peran, yakni dietisien, konselor gizi, penyuluh gizi. Ketiga peran itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli gizi atau seseorang yang sudah mendapatkan pendidikan gizi dan tidak bisa digantikan oleh profesi kesehatan manapun. Karena ketiga peran itu saling berkaitan satu sama lain atau tidak dapat dipisahkan. Fungsi ahli gizi. 1. Mengkaji data dan mencirikan masalah gizi klinik. 2. Memberikan masukan kepada dokter tentang preskripsi diet. 3.
mengkaji data dan mencirikan masalah SPMI. 4. Memberikan masukan kepada mitra kerja tentang masalah SPMI. 5. Merancang penyuluhan, pelatihan, dan konsultasi gizi. 5. Melakukan penyuluhan, pelatihan, dan konsultasi gizi. 7. Melaksanaan kegiatan pelayanan gizi atau praktik kegizian. 8. Memantau dan mengevaluasi pelayanan gizi atau praktek kegizian. Teknisi rekam medis. 2. Profesi teknik rekam medis bertugas menyusun, memproses, dan memelihara catatan medis pasien rumah sakit dan klinik dengan cara yang konsisten, dengan persyaratan medis, administrasi, etika, hukum, dan peraturan dari sistem perawatan kesehatan. Teknisi rekam medis juga bertanggung jawab memastikan bahwa rekam medis terjaga kerahasiaannya, serta memastikan bahwa informasi diisi dengan baik dan valid. Teknisi rekam medis akan bekerja sama dengan petugas medis lainnya dan pasien. Peran dan tanggung jawab teknisi medis. Mempersiapkan statistik tentang prevalensi penyakit tertentu. Memenuhi persyaratan hukum serta peraturan tentang pembagian rekam medis pasien untuk memastikan bahwa reputasi rumah sakit dipertahankan dan bebas dari tanggung jawab hukum. Menyarankan prosedur untuk memelihara alat rekam medis yang masih dapat diperbaiki. Mengkodifikasi catatan medis pasien untuk memungkinkan mereka mendapatkan asuransi yang mereka butuhkan. Menyediakan basis data regional dan atau nasional tentang kanker, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Memelihara dan secara teratur memperbarui catatan medis dalam bentuk soft copy dan dalam bentuk yang mudah diakses. Memastikan kemudahan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pembaruan rekam medis secara berkala. Menyelesaikan atau mengklarifikasi kode atau diagnosa dengan informasi yang kurang relevan, hilang, atau tidak jelas dengan berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Bidan. Bidan merupakan profesi yang erat kaitannya dengan kesehatan perempuan. Berbeda dengan perawat yang bisa aktif di berbagai bidang spesialis medis, cakupan kerja bidan terbatas pada kesehatan perempuan, khususnya yang terkait dengan reproduksi, kehamilan, proses melahirkan hingga pasca melahirkan. Selain memberikan pelayanan untuk ibu hamil, bidan bertugas memberikan panduan kesehatan, juga melayani konsultasi, perawatan bayi dan balita. Sebagai seorang konselor, bidan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan konseling terkait kebidanan kepada ibu hamil dan ibu dengan balita. Dengan mempertimbangkan peran bidan dan nilai kultural yang ada di Indonesia, profesi ini tertutup hanya untuk perempuan saja. Kode etik bidan. Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi bidan yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Kode etik profesi bidan juga merupakan suatu pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional bidan. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun tahun 1986
dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia atau IBI X tahun 1988 dan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IBI tahun 1991. Kode Etik Bidan. Kode Etik Bidan Indonesia terdiri atas 7 bab yang dibedakan atas 7 bagian. 1. Kewajiban bidang terhadap klien dan masyarakat atau 6 butir. 2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya atau 3 butir. 3. Kewajiban bidan terhadap sajawat dan tenaga kesehatan lainnya atau 2 butir. 4. Kewajiban bidan terhadap profesinya atau 3 butir. 5. Bidan terhadap diri sendiri atau 2 butir. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa dan tanah air atau 2 butir. 7. Penutup atau 1 butir. Radiografer. Radiografer adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imaging di unit pelayanan kesehatan. Radiografer merupakan tenaga kesehatan yang memberi kontribusi bidang radiografi dan imaging dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Radiografer lebih banyak didayagunakan dalam upaya pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang. Utamanya, pelayanan kesehatan yang menggunakan peralatan atau sumber yang mengeluarkan radiasi pensiun atau non-pensiun saat ini. Radiografer di dalam menerapkan kompetensinya masih difokuskan pada pelayanan radiologi, yaitu meliputi pelayanan kesehatan bidang radiodiagnostik, imaging, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Tugas dan tanggung jawab radiografer. Secara umum, tugas dan tanggung jawab radiografer adalah 1. Melakukan pemeriksaan pasien secara radiografi meliputi pemeriksaan untuk radiodiagnostik dan imaging termasuk kedokteran nuklir dan ultrasonografi atau USG. 2. Melakukan teknik penyinaran radiasi pada radioterapi. 3. Memberikan pelayanan kedokteran secara aktif kepada pasien pada saat sehat dan sakit. 4. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bidang radiologi sebatas kewenangan dan tanggung jawabnya. 5. Menyelenggarakan rekam medis yang memenuhi standar. 6. Menjamin akurasi dan keamanan tindakan proteksi radiasi dalam mengoperasikan peralatan radiologi dan atau sumber radiasi. Dan yang terakhir, melakukan tindakan jaminan mutu peralatan radiografi. Etika radiografer. 1. Perilaku terpuji radiografer terhadap pasien di pelayanan radiologi. 2. Perilaku terpuji radiografer terhadap keluarga pasien di pelayanan radiologi. 3. Perilaku terpuji radiografer terhadap petugas lain di radiologi. 4. Perilaku terpuji radiografer terhadap teman sejawat di radiologi. 5. Perilaku terpuji radiografer untuk diri sendiri. Kode etik radiografer. Ahli radiografi adalah salah satu profesi yang baik langsung maupun tidak langsung ikut berperan dalam upaya menuju kesejahteraan
fisik material dan mental spiritual bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut profesi ahli radiografi selalu berorientasi kepada masyarakat. Ahli radiografi adalah suatu profesi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukanlah profesi yang semata-mata pekerjaan untuk mencari nafkah, tetapi merupakan pekerjaan kepercayaan. Dalam hal ini, kepercayaan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan profesi, percaya kepada ketulusan hati, percaya kepada kesetiaannya, dan percaya kepada kemampuan profesionalnya. Ahli optometri atau optometris. Seorang ahli optometri bertugas mendiagnosa, mengelola, dan mengobati kondisi dan penyakit mata dan sistem penglihatan manusia. Optometri merupakan bidang studi yang terbilang baru di Indonesia dan berbeda dengan dokter mata. Seorang ahli optometri tidak berwenang memberikan tindakan medis yang besar, seperti misalnya pembedahan. Beberapa tanggung jawab dari seorang ahli optometri diantaranya adalah mendiagnosis masalah atau gangguan pada penglihatan pasien, memberikan resep lensa korektif, dan memberikan perawatan dan pengobatan sesuai masalah yang dialami pasien. Ahli optometri atau optometris. 1. Memeriksa mata melalui pengamatan, penggunaan alat dan obat-obatan untuk menentukan ketajaman penglihatan, persepsi, fokus, dan koordinasi, serta untuk mendiagnosa penyakit dan kelainan lain seperti glaukoma atau buta warna. 2. Meresepkan, menyediakan, dan menyesuaikan kacamata, lensa kontak, serta alat bantu penglihatan lainnya. 3. Menganalisis hasil tes dan menyusun rencana perawatan dari hasil tes tersebut. 4. Mengeluarkan benda asing dari mata. 5. Meresepkan pengobatan untuk mengobati penyakit mata. Peran ahli optometri. Di sini terdapat 3 peran ahli optometri. Pertama, mendiagnosis masalah atau gangguan pada penglihatan pasien. Yang kedua, memberikan resep lensa korektif. Yang ketiga, memberikan perawatan dan pengobatan sesuai masalah yang dialami pasien. Ahli teknologi laboratorium medis dan klinis. Ahli teknologi laboratorium medis dan klinis, atau kerap disebut sebagai analisis kesehatan, adalah profesi yang bekerja pada sarana kesehatan yang mengadakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahkan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Tugas ahli teknologi laboratorium medis dan klinis. Yang pertama, melakukan analisa kimia dari cairan tubuh, termasuk darah, urin, atau sumsum tulang belakang, untuk menentukan adanya komponen normal atau abnormal. Yang kedua, menganalisa temuan laboratorium untuk memeriksa keakuratan hasil. Yang ketiga, mengoperasikan, mengkalibrasi, dan memelihara peralatan yang digunakan dalam analisis kuantitatif atau kualitatif, seperti spektrofotometer, kalorimeter, fotometer nyala, atau analisa yang dikendalikan komputer. Yang keempat, mengumpulkan dan mempelajari sampel darah untuk menentukan jumlah sel, morfologinya, golongan darah, atau kompatibilitas untuk tujuan transfusi dengan menggunakan teknik mikroskopis. Yang kelima,
memasukkan data dari analisis tes medis atau hasil klinis ke dalam komputer untuk disimpan. Peran ahli teknologi laboratorium. Yang pertama, pelaksanaan teknis dalam pelayanan laboratorium. Yang kedua, penyelia teknis operasional laboratorium. Yang ketiga, penelitian dalam laboratorium kesehatan. Yang keempat, penyuluhan dalam bidang laboratorium atau promotion health laboratory. Fungsi ahli teknologi laboratorium: mengembangkan prosedur untuk mengambil dan memproses spesimen, melaksanakan uji analitik terhadap reagen dan spesimen, mengoperasikan dan memelihara peralatan atau instrumen laboratorium, mengevaluasi data laboratorium untuk memastikan akurasi dan prosedur, mengevaluasi teknis, instrumen, dan prosedur baru laboratorium secara efektif dan efisien, merencanakan, mengatur, dan melaksanakan kegiatan laboratorium, merancang dan melaksanakan penelitian dalam bidang laboratorium kesehatan. Kode etik ahli teknologi laboratorium. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi atau kewajibannya, ahli teknologi laboratorium kesehatan harus mempunyai sikap dan kepribadian sebagai berikut. Teliti dan cekatan, jujur dan dapat dipercaya, rasa tanggung jawab yang tinggi, mampu berkomunikasi secara efektif, disiplin, berjiwa melayani. Perawat atau nurse berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata nutrix, yang berarti merawat atau memelihara. Perawat adalah seseorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, injury, dan penuaan. Perawat profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangannya. Menurut UU RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, mendefinisikan perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Peran perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989 terdiri dari: yang pertama ada pemberi asuhan keperawatan. Peran sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan, agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkatan kebutuhan dasar manusia. Kemudian, dapat dievaluasi tingkatan perkembangannya. Pemberian asuhan keperawatan ini dilakukan dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Yang kedua, ada advokat klien. Peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakit, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian.
Yang ketiga, ada edukator. Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Yang keempat, ada koordinator. Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan, sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kelima, ada kolaborator. Peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain, dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan. Yang keenam, ada konsultan. Peran di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Yang ketujuh, ada penelitian atau pembaharu. Peran sebagai pembaharu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Fungsi perawat. Dalam menjalankan perannya, perawat akan melaksanakan berbagai fungsi. Fungsi yang pertama ada fungsi independen. Fungsi independen merupakan fungsi mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri, dengan keputusan sendiri, dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, pemenuhan kebutuhan keamanan, dan kenyamanan. Yang kedua ada fungsi dependen, merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat lain, sehingga sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum atau dari perawat premier ke perawat pelaksana. Yang ketiga ada fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan tim yang lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan, seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja, melainkan juga dari dokter ataupun yang lainnya. Tujuh, tugas perawat. Tugas perawat dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam proses keperawatan. Tugas perawat ini disepakati dalam Lokakarya tahun 1983 yang berdasarkan fungsi perawat dalam memberikan asuhan kepada keperawatan. Antara lain, mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan data, mengembangkan rencana tindakan keperawatan, menentukan kriteria yang dapat diukur dalam menilai rencana keperawatan, menilai tingkat pencapaian tujuan, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan, mengevaluasi data permasalahan keperawatan, mencatat data dalam proses keperawatan, menggunakan catatan klien untuk memonitor kualitas asuhan keperawatan, mengidentifikasi masalah-masalah penelitian dalam bidang keperawatan, membuat usulan rencana penelitian keperawatan, menerapkan hasil penelitian dalam praktek keperawatan, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan, membuat rencana penyuluhan kesehatan, melaksanakan penyuluhan kesehatan, mengevaluasi penyuluhan kesehatan, berperan serta dalam pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, menciptakan komunikasi yang efektif baik dengan tim keperawatan maupun tim kesehatan lainnya. 8. Apoteker.
Menurut Kemenkes nomor 1027 Menkes SK-9/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Setiap profesi harus disertifikasi secara resmi oleh lembaga keprofesian untuk tujuan diakuinya keahlian pekerjaan keprofesiannya dan proses ini sering dikenal dengan kompetensi apoteker. Kompetensi apoteker menurut International Pharmaceutical Federation atau IPF adalah kemauan individu farmasis untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai syarat legal minimum yang berlaku serta mematuhi standar profesi dan etika kefarmasian. Peran apoteker. Apoteker di apotek memiliki 3 peranan, terutama yang berkaitan langsung dengan pasien, yaitu 1. Peranan apoteker sebagai profesional. 2. Peranan apoteker sebagai manajer. 3. Peranan apoteker sebagai retailer. Fungsi dan tugas apoteker. Fungsi dan tugas apoteker sesuai dengan kompetensi apoteker di apotek menurut WHO, World Health Organization. Kompetensi apoteker menurut WHO dikenal dengan 8 stars pharmacist, yaitu yang pertama, caregiver, yang kedua, decision maker, yang ketiga, communicator, yang keempat, leader, yang kelima, manager, yang keenam, lifelong learner, yang ketujuh, teacher, yang kedelapan, researcher. Pengertian etika dan etiket. Etika berasal dari kata Yunani yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Etika di sini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik kepada orang lain maupun etika di masyarakat. Secara harafiah, etika adalah sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia sosial dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang baik dan terulang dalam kurun waktu yang lama. Menurut Kashmir, etiket adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain. Etiket sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu etiquette, yang artinya suatu undangan yang biasa digunakan raja bila mengadakan pesta resepsi untuk mengundang tamu dari kalangan tertentu. Perbedaan etika dan etiket. Etiket hanya berlaku jika ada orang yang hadir. Apabila tidak ada orang, etiket tidak berlaku. Etika berlaku tidak bergantung ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Etika adalah niat. Perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Etiket bersifat relatif. Mungkin bisa dianggap tidak sopan salah satu kebudayaan, tapi dianggap sopan di kebudayaan lainnya. Etiket adalah formalitas atau lahiriah. Tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebiasaan. Etika adalah nurani atau batiniah.
Bagaimana harus bersikap etis dan baik? Manfaat dan tujuan etiket. Tujuannya yaitu menjalin hubungan yang baik dengan tamu. Apabila telah menerapkannya dalam melayani tamu, maka tamu akan merasa dirinya diperhatikan dan dihargai. Dengan demikian, hal tersebut akan terjalin rasa saling menghargai dan hubungan baik pun akan terbina, yaitu antara lain. Yang pertama, memupuk persahabatan supaya diterima dalam pergaulan. Yang kedua, untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Yang keempat, untuk membina serta menjaga hubungan baik. Yang kelima, membujuk dan mempertahankan klien lama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.